صلى الله عليه وسلم ليسقطه أو يصحبه وعنق راحلتين كانتا عنده وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian malam hari ini itu adalah yang berkaitan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi dari kota Mekah menuju atau pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini sudah mau masuk ke bagian ketiga dari ilmu sejarah atau perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan bahwasanya sejarah Nabi itu kalau mau kita rangkum ada 4 rangkuman, ada 4 season. Ada 4 season. Yang pertama, kita ulangi, tidak apa-apa. Yang pertama yaitu adalah bagian pertama atau season pertama sebelum dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di kitab-kitab panjang dibahas. Ya, kalau di kitab-kitab tebal, kitab-kitab panjang sebelum kelahiran Nabi siapa? Bisa jadi kalau di sebagian kitab dari kakek nenek moyang Nabi. Dari kakek nenek moyang Nabi diceritakan, misalkan Adnan. Adnan itu lahir di mana, apa sifatnya, apa yang dia terus. Ma'ad, Nizar, sampai ke Abdullah, sampai ke ayah kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang terjadi pada mereka termasuk daripada Bismillah. Nah, karena apa yang terjadi pada mereka orang-orang yang hidup sebelum Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus apalagi kakek nenek moyang Nabi, itu semuanya pasti ada kaitannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama ulama dikaji, sama ulama diceritakan, disebutkan sampai ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi, detik-detik sebelum menikah ayah dan ibu kandung Nabi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian pertama dari perjalanan atau dari kisah sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua dari Nabi dilahirkan sampai Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita batasi 40 tahun. Kalau yang sebelum Nabi lahir, tidak bisa kita batasi dengan tahun. Karena ada sebagian ulama sangat luas menceritakan apa yang terjadi sebelum Nabi lahir. Ada yang tidak, hanya menyebutkan beberapa. Ya, kalau di kitab-kitab sejarah yang singkat biasanya yang disebutkan atau pasti disebutkan kejadian bagaimana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan pasti disebutkan. Karena dari kejadian tersebut sampai Nabi lahir kurang lebih 50 hari. Itu yang sering disebutkan. Tidak bisa dibatasi dengan waktu. Ada yang panjang menyebutkan cerita sebelum Nabi lahir, ada yang tidak panjang. Adapun bagian kedua dari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW sampai beliau diutus 40 tahun. Dan 40 tahun ini tidak setiap tahunnya ada cerita, tidak. Karena sejarah itu butuh periwayatan. Yang namanya sejarah butuh dengan riwayat. Walaupun riwayat terkait sejarah tidak mesti sahih. Tidak mesti sahih. Tidak mesti riwayatnya atau sanadnya kuat. Sanadnya lemah, dhaif, tidak masalah, diterima. Karena bukan kaitannya dengan hukum, melainkan dengan sejarah. Tapi riwayat, namanya sejarah butuh riwayat. Makanya ulama berusaha mengumpulkan di kitab mereka apa yang terjadi pada Nabi dari beliau lahir sampai beliau diutus oleh Allah 40 tahun.
Ada yang nemukan di tahun pertama dari Nabi lahir kejadian ini, mereka ceritakan. Di tahun kedua tidak ada cerita, ya mereka loncat, mereka lengkapkan, mereka nyambung ke tahun ketiga. Di tahun keempat misalkan ada kejadian begini, mereka ceritakan. Sampai di tahun misalkan 12 tahun umur Nabi, beliau ke Syam. Habis itu nggak ada cerita lagi. Tahu-tahu Nabi menikah dengan Siti Khadijah, umur Nabi 25 tahun. Dan seterusnya. Nah, jadi sejarah at-tarikh wal akhbar itu yahtaj ila riwayah, butuh dengan riwayat. Yang namanya pembahasan sejarah tidak bisa pakai logika, tidak bisa pakai pemahaman. Oh, menurut pemahaman saya tidak bisa. Ya harus ada riwayat. Ini kan bukan masalah istimbat hukum, ini masalah cerita. Yang namanya akhbar harus ada riwayat. Walaupun riwayatnya tidak mesti sahih, dhaif pun diterima sama ulama. Dhaif itu artinya sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Kalau sahih artinya sanadnya kuat. Kalau sahih dibutuhkan, diwajibkan di hal-hal yang terkait dengan hukum. Ada orang yang mengatakan misalkan terkait dengan hukum, baca maulid itu bid'ah. Nah, ini kan misalkan hukum, bid'ah artinya sesat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nyebutkan dalil ini harus sahih, harus akurat nisbatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dia sebutkan dalil tersebut atau argumen nas, konteks hadis atau ayat Al-Qur'an yang tidak sahih, tidak diterima sama ulama. Kalau terkait dengan hukum, adapun terkait dengan sejarah, tidak mesti dalilnya atau sanadnya kuat, lemah pun diterima sama ulama. Itu bagian kedua dari sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian bagian ketiga, dari Nabi diutus oleh Allah, umur beliau 40 tahun, sampai Nabi hijrah ke kota Al-Madinah. Ini kurang lebih 13 tahun. Season ketiga atau bagian ketiga dari Nabi Muhammad diutus sama Allah sampai beliau hijrah ke kota Madinah, 13 tahun. Beliau diutus sama Allah umurnya 40 tahun, hijrah ke Madinah umurnya 53 tahun. Kemudian season keempat yang terakhir adalah dari hijrah Nabi sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 season atau 4 bab, 4 fase dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Di semua kitab itu dah yang dibahas 4 itu. Sebagian kitab menambahkan tentang syama'il. Syama'il itu hal-hal yang terkait dengan kepribadian Nabi. Bagaimana bentuk postur tubuh Nabi, bagaimana apa yang Nabi pakai, bagaimana rambut Nabi panjang sampai mana, mata Nabi bagaimana, hidung Nabi, semua jelas. Nah, itu syama'il namanya. Artinya syama'il. Syama'il ini sebagian ulama juga menggabungkannya ke kitab sejarah. Di sebagian kitab dimasukkan bab asy-syama'il, bab yang terkait dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada di bab ketiga atau akhir dari bab ketiga, yaitu hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk satu kejadian yang sangat sakral, yang sangat berarti untuk umat Islam. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui, hijrah Nabi bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi itu di bulan Safar. Di bulan Safar. Hijrah Nabi tahun baru Hijriyah dimulai dari tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriyah dimulai dari tanggal 1 Muharram. Tapi kapan Nabi hijrah? Nabi hijrah bukan di bulan 1, bukan di Muharram, melainkan di bulan 2, di bulan Safar. Sebagian ulama mengatakan tidak, di bulan 3, bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah itu pindah ya, hijrah itu pindah. Dari kota Mekah ke Madinah di tanggal 28 Safar. Ada riwayat lagi mengatakan tidak, di tanggal 2 atau tanggal 3 Rabiul Awal. Jadi bukan di bulan Muharram,
Cuman biasanya kita memperingati 1 Hijriyah, tahun baru Islam, dengan apa? Dengan membaca cerita hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada usulan dari sahabat, wahai Khalifah, kita ini harus punya kalender, kita harus punya tahun untuk kita mematoki sesuatu. Karena dulu belum ada tahun. Orang Arab dulu dari zaman jahiliyah tidak ada tahun sekian, tidak ada. Yang mereka jadikan patokan apa yang terjadi pada saat itu. Apa nih kejadian yang viral, misalkan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Abroha datang dengan pasukannya yang menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dijadikan tahun atau dijadikan patokan. Kapan kamu lahir? Di tahun gajah. Artinya di tahun itu. Berarti tahun gajah sampai ke sekarang misalkan 50 tahun. Umurku 50 tahun gitu. Kapan kamu lahir? Sebelum tahun gajah 2 tahun. Setelah tahun gajah 2 tahun. Begitu seterusnya. Sampailah nanti ada kejadian yang viral lagi. Misalkan tahun gajah ini dipakai selama 20 tahun misalkan. Atau 35 tahun. Sampai ada kejadian yang viral, apa? Ka'bah terbakar. Ketika umur Nabi 35 tahun, Ka'bah pernah terbakar. Nah, kita baca udah di sini. Kapan beliau lahir? Misalkan contoh, kapan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Nabi lahir di tahun Ka'bah terbakar. Artinya 35 tahun. Atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Itu patokannya gitu. Siti Aisyah kapan lahir? 5 tahun setelah Nabi diutus sama Allah. Tahun gajah udah dilupakan, udah nggak dipakai lagi. Apa yang dipakai? Kejadian yang sangat hebat, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ini terjadi? Sayyidina Umar kapan masuk? 5 tahun setelah Nabi Muhammad diutus masuk Islam. Isra Mi'raj itu bulan Rajab. Kapan terjadi? 10 tahun setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tahun 1447 itu. Kapan mulainya itu bilangan satunya? Ketika di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dikasih usulan sama sahabat. Kita udah jadi negara yang berkuasa. Power kita di mana-mana. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Negeri Islam kita meluas. Kita butuh kalender untuk mematoki 1, 2. Akhir kata Sayyidina Umar, debat sahabat saling nunjukkan, saling mendepankan pendapat mereka. Akhirnya sepakatlah sahabat untuk dijadikan hijrah Nabi sebagai 1 tahun atau tahun pertama Hijriyah. Hijrah Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan diutusnya Nabi Muhammad menjadi tahun pertama untuk tahun Hijriyah? Kenapa bukan dari dilahirkannya Nabi Muhammad untuk menjadi tahun pertama bagi tahun Hijriyah? Karena kata ulama, hijrahnya Nabi, disitulah misalnya baru terbentuk daulah Islam, negeri Islam, kedaulatan Islam yang dibangun, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Itu terbentuknya kapan? Terbentuknya setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya sahabat semua sepakat, kita jadikan tahun pertama Hijriyah itu adalah tahun baru Islam, atau dimulainya bilangan 1 untuk tahun Hijriyah, tahun milik umat Islam. Hijriyah itu artinya qamariyah, ngikuti bulan, bukan ngikuti syamsiyah, bukan ngikuti matahari. Kalau tahun Masehi atau bulan Masehi ngikuti matahari. Makanya kapan perpindahan hari? Ya nanti tengah malam, jam 12 malam 00, itu mulai masuk besok tanggal 31 Desember. Tapi kalau bulan Hijriyah, qamariyah, itu maksudnya dari ba'dal maghrib. Maghrib ini udah dihitung. Misalkan sekarang tanggal berapa Rajabnya? Tanggal berapa Rajab sekarang? Benar. Tanggal berapa Rajabnya? 9. Berarti kalau tanggal 9 masuk dengan maghrib ini tanggal 10. Atau tadi tanggal 8. Maghrib ini masuk tanggal 9. Dan ini sangat penting, masyarul hadirin wal hadirat, apalagi terkhusus perempuan nih. Karena yang semua dikaitkan dengan kitab dalam hukum-hukum Islam itu tahun atau bulan Hijriyah, bukan qamariyah. Misalkan perempuan, kapan dia datang bulan pertama kali? Umurnya 9 tahun. 9 tahun pas atau 9 tahun lebih atau 9 tahun kurang. Patokannya apa? Patokannya bulan Hijriyah, bukan bulan Syamsiyah.
Kapan dia lahir? Tahun berapa? 1400 misalkan 35. Bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan dalam hukum Islam, di hukum-hukum kita, mau itu terkait dengan apa namanya, dengan balik, dengan apa, datang bulan, ketika dinamakan ini anak atau ini perempuan sudah dewasa, atau terkait dengan semua, dengan masalah pernikahan, terkait dengan masalah perceraian, kapan dicerainya, dihitung bulan hijriyah semua. Makanya kita perlu perhatikan ini. Ya, kita banyak lupa. Kalau ditanya, bulan apa kamu lahir? Oh, aku lahir Desember tanggal sekian. Yang diingat syamsiahnya. Yang diingat Masehi, bulan Hijriyah kita lupa. Jadi perhatikan berkhusus terkait dengan masalah-masalah yang ada hukum di situ. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang sangat luar biasa. Hijrah Nabi menunjukkan betapa besarnya kesabaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang baca sejarah Nabi terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW akan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi adalah orang yang sangat sabar, sangat pemberani, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ana abdun, aku ini hamba, kata Nabi. Aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar Nabi 13 tahun. Ketika Allah memberikan izin untuk siapa? Untuk sahabat yang hijrah, bukan Nabi. Nabi itu hijrah terakhir. Setelah sahabat semuanya hijrah, yang bisa hijrah tentunya, yang mampu hijrah, yang tidak dikurung oleh keluarganya, itu semuanya hijrah udah habis. Habis, sahabat udah pergi semua ke Madinah, tinggal Nabi dan kerabat keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau pada saat itu Siti Saudah, putri-putri beliau 4 yang udah lahir semua, sepupu beliau Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, itu cuma yang tersisa di kota Mekah. Sayyiduna Umar, Sayyiduna Hamzah, siapa, Abdurrahman, semua sahabat udah hijrah semua. Nabi belum hijrah. Siapa yang belum juga hijrah bersama Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya akhirnya Imam Al-Buti mengatakan, Sayyiduna Abu Bakar ketika melihat muslimin sudah habis di kota Mekah, udah hijrah semua ke Madinah, dan mereka tidak hijrah kecuali izin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izin datang ke Nabi, hijrahlah kata Nabi. Hijrah ya Rasulullah, hijrah, silahkan. Abu Bakar datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izin hijrah ala rislik. Kata Nabi, sabar wahai Abu Bakar, tunggu, belum dapat izin, aku belum diizinkan sama Allah. Nabi dah ngomong kau bakal jadi temanku, tidak, aku belum diizinkan sama Allah. Saya Abu Bakar paham, yang belum diizinkan kan Nabi, kenapa aku juga dilarang sama Nabi? Oh, mudah-mudahan aku pengen atau apa ingin dijadikan sama Nabi teman untuk hijrah. Akhirnya dengan inisiatif beliau orangnya cerdas, cerdas. Sayyidina Abu Bakar siapkan kendaraan untuk hijrahnya Nabi Muhammad tanpa diperintah oleh Nabi. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak nyuruh, beliau siapkan 2 onta. Beliau kasih makan, beliau segerkan 2 onta. Setelah berapa minggu, kurang lebih 4 bulan nunggu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq nunggu dari izin ke Nabi 4 bulan. Setelah 4 bulan, beliau sudah mempersiapkan kendaraan untuk hijrah Nabi Muhammad SAW. Di siang hari, Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Datang Nabi. Ini kalau di kitab panjang ya, jadi sengaja Anda tidak baca kitabnya. Al-Fagir tidak baca kitabnya. Ya, tapi yang kita sebutkan, itu semua ada di kitab ini. Alhamdulillah ada di kitab ini. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar, Nabi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah yang meriwayatkan, umur beliau waktu itu masih kurang lebih 6 atau 7 tahun. Kata Siti Aisyah, Nabi datang ke rumah kami di waktu yang tidak pernah Nabi datang di waktu tersebut. Biasanya Nabi bukan di waktu itu datang. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi, ya Abu Bakar, kata Nabi Muhammad SAW, ya Abu Bakar, malah hadisnya Nabi, fa inni ukhruj min indik. Ya Abu Bakar, keluar, kata Nabi. Sini aku mau berbicara padamu.
Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, yang di rumah ini semua keluargamu. Ya, artinya putri beliau Siti Aisyah, istrinya Nabi, walaupun belum kumpul, tapi sudah ijab kabul, dan semua keluarga Nabi. Qal fa inni qad adina li fil khuruj. Ya Abu Bakar, aku sudah diizini sama Allah untuk keluar hijrah. Dapat izin dari Allah. Nah, jadi kata ulama, ini menunjukkan bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, Nabi, semua yang Nabi lakukan pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Tidaklah Nabi melakukan sesuatu atau melangkah satu langkah kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Banyak contohnya, salah satunya hijrah. Nabi bisa untuk hijrah kapan saja, tapi beliau tidak mau hijrah kapan belum ada izin dari Allah. Ketika sahabat udah gerem sama musyrikin Mekah, pengen bales kekerasan dengan kekerasan, apa kata Nabi? Belum diizini kita. Bukan Nabi pengecut, bukan sahabat pengecut, tidak. Sahabat ada Umar, ada Hamzah di pasukan mereka, di barisan mereka, pemberani semua. Kata Nabi, sabar, belum dapat izin dari Allah. Itu kata Nabi. Banyak terus ya, semua. Kalau kita baca sejarah Nabi, sabar kata Nabi, belum dapat izin dari Allah. Nabi berhasil, Nabi udah kuat di tahun ke-7 Hijriah, di tahun ke-6 Hijriah. Militer beliau sudah kuat untuk menghancurkan, untuk merebut kota Mekah. Sudah kuat Nabi. Musyrikin udah lemah, orang Mekah. Sahabat udah siap. Kata Nabi, belum dapat izin dari Allah. Nunggu 2 tahun lagi, padahal Nabi udah kuat. Semua yang Nabi lakukan atas izin Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi mengatakan, aku dididik sama Tuhanku, sebaik-baiknya didikan adalah didikanku. Sahabat kemudian semua yang mereka lakukan atas izin Nabi Muhammad SAW. Mau hijrah izin Nabi, mau ini izin Nabi, mau itu izin Nabi, mau berdagang izin Nabi Muhammad, semua. Mau menikah atau mau pergi, mau kemana, izin Nabi Muhammad SAW. Sahabat pun semua keputusannya mereka serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tabi'in, para al-murid, para murid-murid tabi'in, murid-murid sahabat juga begitu. Dan seterusnya sampai sekarang. Ketika seorang santri berguru kepada satu guru, dan dia yakini guru itu adalah guru futuhnya atau guru yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka semua yang dia lakukan harus izin gurunya. Tidak boleh ada yang kita lakukan tanpa izin guru. Bahaya untuk kita itu. Mungkin guru kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Kenapa kita harus izin sama guru kita semua yang kita lakukan, apalagi urusan-urusan terkait tentang agama, karena guru kita juga begitu kepada gurunya. Gurunya begitu kepada gurunya, sampailah nisbatnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi setiap mau melakukan sesuatu, izin sama Allah. Ketika yakin ada izin dari Allah, Nabi lakukan, Nabi yakin ini dapat pertolongan dari Allah. Ketika sahabat dapat izin dari Nabi, mereka yakin Nabi ridha, Allah ridha. Ketika murid-murid sahabat dapat izin dari guru mereka, ridha Allah fi ridha syekh, ridhonya Allah terletak pada ridhonya guru. Jadi kita tidak tahu Nabi ridha atau Allah ridha. Kita kan tidak tahu. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak sezaman sama Nabi Muhammad SAW. Lain kalau tiap malam mimpi ketemu Nabi, itu lain lagi. Ini kan tidak. Bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan ini diridhoi sama Allah, diridhoi sama Nabi? Ridho guru. Udah. Ridho guru. Guru kita ridho, yakinilah Nabi ridho, Allah ridho. Lakukan. Sudah. Apapun yang ingin kalian lakukan, kalau guru ridho, berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, Nabi ridho. Kalau Allah, Nabi ridho, kita akan jadi orang yang muwafaq, muayyad, mansur. Ya, apa muwafaq? Muwafaq itu selalu Allah beri taufik. Sepak terjangnya itu benar terus, manfaat terus, betul terus. Bukan dari dirinya, dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW berkat ridho gurunya. Jadi perjalanan hijrah ini perjalanan yang sangat luar biasa untuk kita santri, untuk kita murid yang memiliki seorang guru, agar setiap sepak terjang kita, keputusan kita, mau itu terkait duniawi atau apalagi terkait ukhrawi, urusan-urusan agama, harus kita musyawarah. Kita datang, kita bertanya kepada guru kita.
minta istikharahnya beliau-beliau, minta pendapat beliau, karena ketika mereka ridho, insya Allah Allah dan Nabi ridho. Berarti apa yang kita lakukan insya Allah benar dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak punya guru atau tidak mau patuh sama gurunya, apa yang ingin dia lakukan pokoknya. Pengen ini, pengen selesai mondok, selesai. Tidak mau disuruh guru, tidak mau. Nah, itu berarti menunjukkan tidak muwafaq. Akan jadi apa yang dia lakukan banyak nimbulkan pecah belah daripada mempersatukan umat. Kalau dia dai, kalau dia keluar jadi ustadz misalkan, keluar jadi ustazah, muallim, muallimah, tapi tanpa ridho gurunya, tanpa diizinkan oleh gurunya, daruruhu aksaru min naf'ihi, madarratnya lebih banyak dari manfaatnya. Dan semua ulama itu nggak jadi ustadz, nggak jadi guru kecuali diizinkan oleh gurunya. Sahabat diizinkan sama Nabi untuk berdakwah, mereka berdakwah, nggak sembarangan. Tabi'in juga begitu. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, ketika umurnya 10 tahun, belajar 5 tahun dengan Imam Malik. Setelah umur Imam Syafi'i 15 tahun, Imam Malik yang nyuruh, Syafi'i udah selesai belajar, waktunya kamu ngajar, waktunya kamu berfatwa, waktunya kamu dakwah. Imam Malik juga begitu. Al-Imam Malik mengatakan, aku tidak memulai majelisku di Masjid Nabawi sampai 70 guruku ulama Madinah semua istilahnya ngasih izin semua, tanda tangan. 70. Pantas tidak aku ngajar? Pantas tidak? Pantas. 70 ulama dari guru Imam Malik. Guru Imam Malik, tabi'in. Guru Imam Malik, orang-orang yang ketemu dengan sahabat atau orang-orang yang ketemu dengan murid-muridnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Semua ngasih izin, baru Imam Malik buka majelisnya. Ya, tapi sekarang kan dah, mondok cuman pengen tahu aja, oh begitu caranya ceramah, oh begitu caranya tampil, oh begitu, udah belum setahun udah selesai, udah bisa gitu. Buka madrasah langsung, buka pondok pesantren, sampai sekarang ini di mana-mana pondok pesantren. Kadang sampai kita bingung, ini yang buka pondok pesantren pernah belajar apa tidak? Tidak pernah belajar, tidak pernah belajar agama, tidak pernah mondok, tidak pernah berguru. Oh Habib, berarti yang boleh buka pondok pesantren itu hanya guru yang pernah mondok. Iya. Kenapa? Karena posisi muallim, posisi ad-da'i ilallah, jabatan ini bukan sembarangan jabatan. Ini tanggung jawab, beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang jadi RT, jadi RW, jadi lurah misalkan. Orangnya polos atau orangnya kasar, bodoh misalkan. Tidak ngerti surat menyurat, tidak ngerti. Salah dia, ujung-ujungnya apa? Paling dia dikasuskan. Ujung-ujungnya masuk kantor polisi paling. Masuk penjara. Dianggap korupsi, difitnah karena dia bodoh, tidak tahu urusan siasat. Selesai tapi orang yang memposisikan dirinya sebagai muallim, mudarris, ustadz, dan dia tidak punya guru yang dia bisa berpegang teguh dengan guru tersebut, itu akan lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Tapi kalau dia diposisikan jadi ustadz, jadi guru, masih punya guru, dia berpegang teguh dengan gurunya, insya Allah akan muwafaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sembarangan posisi. Pondok pesantren bukan seperti sekolah biasa yang penting punya uang bisa bangun selesai. Bukan. Al-ma'had, al-irtibad baina syekh wal murid itu laisa bisukna wala bil binayah. Jalinan seorang murid dan guru bukan dari bangunan, bukan dari tanah, bukan dari masjid, bukan dari musola, bukan dari rumah, bukan dari tempat tidur, tapi jalinan antara guru dan murid, jalinan hati. Nah, hatinya ini harus terjalin juga ke atasnya, terus ke atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua itu kita baca perjalanan dari hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada izin dari Allah baru beliau hijrah. Belum ada izin, beliau tidak mau hijrah. Akhirnya Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Nabi ngasih tahu Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, ya Aba Bakrin, qad adinali, Allah telah memberiku izin untuk hijrah. Qal ya Rasulullah as-suhbah. Nah, ini pintarnya Sayyidina Abu Bakar. Pertama kali yang beliau ucapkan, yang beliau minta pada Nabi, ya Rasulullah, aku pengen jadi temanmu.
Pengen jadi temanmu dalam perjalanan hijrahmu. Qala na'am, iya kata Nabi. Setelah nunggu 4 bulan, beliau mempersiapkan persiapan yang matang, diijabah sama Allah, jadilah beliau suhbah atau sahib, teman Nabi di perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sembarangan kedudukan nikmat dari Allah, bukan sembarangan. Idh makanya ulama mengatakan yang berpendapat, yang berkeyakinan Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi, murtad. Kalau ada yang ngomong, oh Abu Bakar bukan sahabat Nabi, murtad itu orang. Kenapa bisa murtad? Karena dia mengingkari Al-Quranul Karim. Perjalanan hijrah Nabi diceritakan di beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, idh yaqul, ketika dia berkata, siapa dia ini? Nabi Muhammad SAW. Li sahibihi, kepada temannya, kepada sahabatnya. Siapa hi di sini? Dhamirnya ya'ud, kembali kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. La tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perjalanan hijrah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau ditanya, siapa yang lebih afdal wahai Umar, anta atau Abu Bakar? Ada yang tanya, siapa yang lebih afdal? Siapa yang lebih mulia? Kamu atau Abu Bakar wahai Umar? Apa jawab Sayyidina Umar? Lailatun fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Lailah fil ghar, satu malam ketika Abu Bakar bersama Nabi di dalam gua pas perjalanan hijrah, nanti bakal diceritakan, itu lebih baik dari Umar, lebih mulia dari Umar dan dari semua keluarga Umar. Satu malam. Sedangkan Abu Bakar bersama Nabi 3 malam. Ulama mengatakan, apa yang mereka perbincangkan? 3 malam berduaan dengan Nabi Muhammad SAW di tempat yang sangat sempit. Yang kita pernah sekali naik ke gua Thawr, Jabal Thawr. Jadi Nabi itu ketika hijrah nanti naik ke atas gunung 3 hari untuk menyesatkan musyrikin lagi nyari Nabi. Nabi menyesatkan mereka dengan Nabi masuk ke dalam gua 3 hari 3 malam. Guanya berletak di Jabal, di Gunung Thawr, tinggi. Kita dakinya waktu itu kalau tidak salah 2 jam naiknya itu. Di situ ada gua cukup hanya untuk 2 atau 3 orang sholat. Sempit guanya. Sayyidina Abu Bakar 3 hari 3 malam berduaan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Sayyidina Umar, 1 malam ketika Abu Bakar di gua bersama Nabi itu lebih baik dari Umar dan semua keluarga Umar. Apalagi 3 malam. Dan ulama mengatakan, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menggabungkan dhamir antara Allah, Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Aku atau Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, Allah nomor yang pertama, aku yang kedua, kamu yang ketiga wahai Abu Bakar. Tsalitsan itsnain idz yaqul li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-ma'iyah, ma'iyah di sini bersama kami, bersama kita, itu kata ulama tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan Bani Israel yang disiksa sama Fir'aun, yang iman kepada Nabi Musa pun tidak dapat ma'iyah tersebut, kebersamaan tersebut. Ulama digabungkan atau dibandingkan sama di Al-Quran juga ketika Allah menceritakan Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Di belakang Nabi Musa, Fir'aun beserta pasukannya. Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar sampailah ke tepi laut. Kata mereka, wahai Musa, siapa yang akan menyelamatkan kita? Di belakang pasukan Fir'aun, di depan ada laut. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bersamaku Tuhanku dan dia akan menolongku. Bersamaku, inna ma'iyah, bersamaku Tuhanku. Ini kalau tidak salah di surat Asy-Syu'ara Allah ceritakan. Bersamaku Tuhanku. Bersamaku, sudah mau selesai. Bersamaku Tuhanku. Kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tidak ngomong bersama kita Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Tidak dijamak
Tidak digabungkan oleh Nabi Musa, Allah, dan Bani Israel. Bersamaku. Padahal sama Nabi Musa, ribuan, puluhan ribu dari Bani Israel. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan, inna ma'ana. Domir lil jama', mutakallim lil jama'. Bersama kita, Allah. Tidak. Bersamaku, Tuhanku. Sedangkan Nabi Muhammad hanya bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Lihat. Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dibandingkan dengan puluhan ribu mukmin Bani Israel. Puluhan ribu yang bersama Nabi Musa ketika mau nyelami atau melewati laut yang dibelah oleh Allah, puluhan ribu itu, bukan sedikit. Tidak bisa menandingi satu dari umat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak Nabi Musa masukkan ke bersama kita, tidak bersamaku Allah, bukan bersama kita, bukan bersamaku. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi, bersama kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu manqabah, satu kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masih muqaddimah atau permula atau pembahasan pertama dari perjalanan hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kajian atau bukan pembahasan yang sepele atau yang hanya kita lewatkan cerita, tidak. Ya, karena kita taklim, namanya kan majelis taklim. Majelis taklim. Taklim itu belajar. Ya, belajar itu namanya dipreteli. Dan sejarah Nabi Muhammad itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Jangan sekali-kali kita sepelekan sejarah Nabi. Dari sejarah Nabi, dari perjalanan hidup Nabi, kita akan membersihkan hati kita. Akan lebih semangat beribadah. Akan lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau diri kita sudah pengen lebih dekat kepada Nabi, ya sudah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Yang penting ada keinginan. Ingin lebih dekat dengan Nabi. Ingin lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di majlis-majlis yang berkah. Dimanapun majlis tersebut. Salah satunya majlis kita yaitu pembacaan sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Dan umat akhir zaman sekarang ini udah ngerasa mereka butuh dengan sejarah Nabi. Al-Fagir kemarin di Palembang, dalam kurun waktu 10 hari, 3 tempat minta majelis baru dan semua minta materinya sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam 10 hari kemarin ada 3 tempat, 3 masjid, minta majelis semua, ada yang bulanan, ada yang mingguan, dan mereka semua minta langsung temanya sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah ini petanda baik ketika umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW haus dengan cerita yang terkait dengan nabinya. Itu petanda baik insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada orang yang tidak peduli, yang cuek, yang acuh dengan sejarah Nabi, dengan Nabi, naudzubillah, hati-hati, takut nanti su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa termasuk daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua sepak terjang kita, langkah kaki kita, semua yang kita lakukan diridhoi sama Nabi, diridhoi sama Allah, diridhoi masyayikh, para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.